Berita Arsenal pertama. Arsenal memang butuh jeda untuk ngegas lagi. Arsenal memetik kemenangan besar atas Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris. The Gunners disebut Bukayo Saka butuh istirahat untuk bisa ngegas lagi. Bertanding di Emirates Stadium, Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024, Arsenal memetik kemenangan dengan skor 5-0. Gabriel Magalhaes, Dean Henderson, gol bunuh diri, Leandro Trossard, dan Gabriel Martinelli, 2 gol, yang menjadi penentu kemenangan tim London Utara. Sebelum bangkit pada laga dengan Crystal Palace, Arsenal menelan kekalahan beruntun. West Ham United, Fulham, dan Liverpool yang berhasil mengalahkan Arsenal. Setelah itu, Arsenal mendapat jeda selama 13 hari. Waktu itu yang dimanfaatkan Arsenal untuk membenahi diri. Arsenal menjalani latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk memperbaiki performa. Kami semua tahu kami bisa mencetak gol. Kami percaya pada diri kami dan Anda melihat itu karena kami mencetak 5 gol, dan kami senang dengan performa kami, kata Saka seperti dikabarkan oleh BBC. Saya butuh istirahat, sejujurnya. Jeda datang di saat yang tepat. Kami semua lapar untuk habis-habisan sampai akhir musim, kata Saka lagi. Arsenal kembali mendapat jeda panjang di Liga Inggris. Tim asuhan Mikel Arteta itu baru akan bertanding melawan Nottingham Forest pada tanggal 31 Januari tahun 2024. Berita Arsenal kedua. Liverpool dan Arsenal bersaing dapatkan bek Wolves. Liverpool menghadapi Bournemouth dalam laga lanjutan Premier League, Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024. Pasukan Jurgen Klopp saat ini berada di puncak klasemen Liga Premier, unggul 2 poin dari juara bertahan Manchester City, rival Arsenal, dan tim kejutan Aston Villa. Pelatih asal Jerman itu berharap timnya bisa memperbesar keunggulan mereka di puncak klasemen, meski The Reds harus melakukannya tanpa pemain andalan Mohamed Salah yang saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama Mesir di Piala Afrika. Dengan jendela transfer yang kini berjalan lancar, tampaknya Liverpool bersiap untuk melawan Arsenal di luar lapangan dalam perlombaan untuk merekrut bek Liga Premier. Laporan Football Insider, kedua klub tertarik pada bek sayap Wolves Ryan Ait-Nouri. Pemain berusia 22 tahun itu bergabung dengan Wolves dari klub Prancis Angers pada tahun 2020, awalnya dengan status pinjaman, sebelum pindah secara permanen pada musim panas 2021. Total bek kiri ini telah mencatatkan 97 penampilan untuk klub Midlands di semua kompetisi, termasuk 82 penampilan di Premier League. Baik Arsenal dan Liverpool dikatakan sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain internasional Maroko itu karena mereka ingin memperkuat pertahanan masing-masing. Terlepas dari ketertarikan mereka, laporan tersebut mengklaim bahwa Ait-Nouri hampir pasti akan tetap bertahan di Molineux setelah jendela transfer Januari ini, meskipun Wolves mungkin tergoda untuk menguangkannya musim panas ini. Fleksibilitas pemain Maroko ini kemungkinan akan menarik bagi Liverpool dan Arsenal, karena ia mampu beroperasi sebagai bek kiri, bek sayap kiri, atau bahkan sebagai pemain sayap kiri. Kontrak Ait-Nouri saat ini dengan Wolves akan berlangsung hingga musim panas 2026, sehingga Wolves dapat memutuskan untuk menguangkannya musim panas ini ketika minat sedang tinggi. Berita Arsenal ketiga. Arsenal bisa dapatkan Rice Bellingham miliknya harga Rp1.72 triliun julukan si Messi masa depan. Mikel Arteta bisa menciptakan kemitraan lini tengah yang menyenangkan dan dominan di Emirates. Bagi sebagian orang, calon juara Arsenal mengeluarkan 105 juta pound untuk mengamankan penandatanganan Declan Rice mungkin dipandang sebagai potensi kelebihan pembayaran karena pemain asal Inggris itu bukanlah orang yang tepat untuk membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan, hanya mencetak 15 gol dalam 245 gol. Pertandingan di semua kompetisi untuk mantan klubnya, West Ham United. Namun, seiring berjalannya waktu, pemain berusia 25 tahun ini telah membuktikan bahwa dana tersebut memang diinvestasikan dengan bijak. Pakar Jamie Carragher bahkan mengatakan bahwa biaya yang menggiurkan itu kini tampak seperti sebuah tawar-menawar. Itulah pengaruh sang gelandang di Emirates.
Menulis di kolomnya untuk The Telegraph bulan lalu, Carragher menambahkan klaim tersebut dengan menggambarkan mantan kapten The Hammers itu sebagai mungkin pemain paling berpengaruh di Liga Inggris musim ini. Sambil juga menunjukkan kemiripan antara Rice dan Roy Keane karena kehadirannya yang tak terbantahkan di tengah taman. Meskipun harapan awal bahwa sang maestro lini tengah dapat membantu membawa The Gunners meraih gelar juara telah pupus di tengah performa buruk selama periode perayaan ini, jika tim London Utara ingin menikmati kesuksesan musim ini, pemain senilai 105 juta pound sterling itu akan sangat penting dalam meraih kesuksesan. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa Mikel Arteta belum menemukan pasangan yang meyakinkan untuk Rice di lini tengah, dengan juri masih belum yakin apakah Kai Havertz adalah yang paling cocok dalam peran delapan kiri itu. Sementara Thomas Partey telah membuktikannya. Agak tidak bisa diandalkan sekali lagi musim ini karena cedera. Oleh karena itu, apakah itu bulan ini atau selama musim panas, Arteta dan kawan-kawan mungkin perlu mempertimbangkan untuk merekrut sensasi lini tengah lainnya, dengan satu target menonjol telah muncul dari Bundesliga. Arsenal mengincar produk pemain muda ex-Chelsea. Menurut laporan dari Tim Talk awal bulan ini, Arsenal diyakini menjadi salah satu klub yang menunjukkan minat terhadap sensasi Bayern Munich, Jamal Musiala. Meskipun Liverpool, Manchester City dan Chelsea semuanya tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Sama seperti Rice, yang dilepas oleh The Blues pada usia 14 tahun, pemain internasional Jerman ini juga pernah bermain di London Barat, namun kini bisa dipastikan kembali ke Premier League, di tengah banyaknya peminat elit. Dilansir Football Fancast, harapan untuk mendapatkan pemain yang pernah menjadi bintang muda Inggris ini diperkuat oleh fakta bahwa ia belum menandatangani kontrak baru dengan juara Bundesliga. Membuka kemungkinan bahwa pemain berusia 20 tahun itu akan hengkang dalam waktu dekat dengan pemain yang ada. Kontrak akan berakhir pada tahun 2026. Meskipun ada dugaan bahwa bintang muda kelahiran Stuttgart ini masih bisa mendapatkan bayaran sekitar 100 juta euro, 87 juta pound, seperti yang diketahui Arsenal dengan penambahan Rice, penanda tanganan seperti itu bisa bernilai setiap sennya bagi The Gunners, paling tidak karena kemiripannya dengan rekan Rice di Three Lions, Jude Bellingham. Bagaimana Jamal Musiala dibandingkan dengan Jude Bellingham? Playmaker setinggi 6 kaki ini,